Assalamualaikum sahabat. Pada kali ini kita akan membahas tentang jihad dalam Islam. Kata al-jihad berasal dari kata jud atau jad. Jud berarti mengeluarkan tenaga, usaha atau kekuatan, dan jad berarti kesungguhan dalam bekerja. Istilah Al-Quran untuk menunjukkan perjuangan adalah arti dari jihad. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Kedua lantunan ayat suci Al-Quran tadi, yaitu Surah Al-Ankabut ayat 8 dan Surah Luqman ayat 15, memiliki arti yang masing-masing menjelaskan bahwa berbuat baiklah sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Karena sejatinya kepada Allah lah kita kembali berharap. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu dan maha segalanya. Terlebih lagi, Surah Luqman ayat 15 memiliki arti yang sangat terperinci, yaitu, dan jika kedua orang tuamu berusaha menyeretmu ke dalam kesyirikan dalam menyembah Allah dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka janganlah kamu mentaati mereka. Namun tetaplah perlakukan mereka dengan baik dalam urusan dunia, meskipun mereka berdua masih musyrik, dan ikutilah jalan orang yang bertaubat dan ikhlas kepada Allah. Kemudian kalian akan kembali kepada aku untuk aku sampaikan hal-hal besar tentang amal perbuatan kalian, yang baik maupun yang buruk ketika di dunia. Sayangnya, istilah ini sering disalahpahami atau dipersempit artinya. Mayoritas orang awam, bahkan dari kalangan Islam sendiri, memahami jihad sebagai tindakan memerangi orang kafir. Pemaknaan seperti ini tidak bisa disalahkan, karena kata-kata jihad yang terdengar di media pada saat ini seringkali dikaitkan dengan bom bunuh diri, mati syahid, bahkan terorisme. Persepsi di atas, apabila dibiarkan terus bergulir, akan menimbulkan kekerasan di tengah komunitas umat dan akan terus timbul aksi-aksi kekerasan di muka bumi ini. Padahal Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Kata jihad dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan lafaz fisabilillah. Jihad fisabilillah bermakna amat luas, karena pengertian membela agama tak hanya identik dengan mengangkat senjata, akan tetapi juga cakupan yang luas dalam aktivitas manusia seperti zakat, puasa, sedekah, mengurusi orang tua, berkata yang hak di depan penguasa yang zalim juga merupakan beberapa bentuk dari jihad itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang dimensi-dimensi jihad. Menurut Ibnu Katsir, perang diperbolehkan di dalam Islam manakala memenuhi ketentuan-ketentuan perang sebagai berikut. 1. Apabila kaum muslimin dianiaya sehingga perang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. 2. Apabila kebebasan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka dirampas. Maka apabila kaum muslimin mengalami dua hal tersebut, Islam memperbolehkan kaum muslimin untuk melaksanakan perang. Dan oleh karena itu, prinsip Islam untuk melakukan peperangan tidak saja berdimensi keagamaan, tetapi juga kemanusiaan, karena pada hakikatnya manusia akan membela dirinya
apabila terjadi perampasan terhadap hak-haknya. Dimensi politik. Pasca tragedi 9/11, terorisme seakan menjadi isu yang menghantui komunitas muslim dimanapun mereka berada, sekaligus menjadi stereotip yang buruk secara inheren melekat erat pada diri mereka. Naasnya, peristiwa tersebut justru dijadikan legitimasi oleh Amerika dan sekutunya dengan meminjam nama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan invasi ke berbagai negara muslim. Pergolakan muslim di Timur Tengah seperti Irak, Afghanistan, Libya, dan Syria. Bagi sebagian besar muslim, aksi ini tentu merupakan sebuah kerugian ganda. Di satu sisi, citra Islam menjadi remuk redam di mata dunia, dan yang kedua, negara-negara Islam di Timur Tengah menjadi sasaran aksi balas dendam dari Amerika dan sekutunya dalam menjalankan proyek War Against Terrorism. Dimensi sosial bertolak belakang dengan peristiwa yang baru saja kami sebutkan. Di Indonesia, jihad juga sudah diteriakkan umat Islam. Namun yang paling krusial dan fenomenal hingga saat ini adalah resolusi jihad yang digaungkan Hashim Asy'ari menjelang agresi militer Belanda kedua. Resolusi tersebut kemudian mampu menggolakan semangat kaum muslim untuk melawan penjajah Belanda dengan segenap daya. Peristiwa ini kemudian meletus menjadi peperangan hebat pada 10 November 1945 dan kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Beberapa tahun terakhir, ajakan jihad juga viral di jagat media sosial terkait kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Situasi sempat memanas iring dengan dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan tentang adanya penistaan tersebut. Fatwa inilah yang kemudian memunculkan gairah beragama kaum muslimin dan menjadi alat legitimasi untuk membentuk gerakan nasional pengawal fatwa MUI. Prestasi terbesar gerakan ini adalah mengusung aksi bela Islam pada 2 Desember 2016 di Monas, Jakarta yang konon dihadiri 700.000 demonstran. Konteks yang melingkupi jihad. Al-Maroge menjelaskan terdapat 4 cakupan dalam berjihad. 1. Perang dalam rangka membela agama pemeluknya dan untuk meninggikan kalimat Allah. 2. Perang hawa nafsu yang dikatakan oleh orang-orang salaf sebagai jihad akbar. Di antaranya ialah memerangi hawa nafsunya sendiri, khususnya saat di usia muda. 3. Berjihad dengan harta benda untuk amal kebaikan yang bermanfaat bagi umat dan agama. 4. Jihad dalam melawan kebatilan dan membela kebenaran. Maka dari itu, artian jihad seharusnya tidak disalahartikan dan salah perlakuan, karena jihad sendiri merupakan arti yang baik untuk membela kebenaran dan berusaha di jalan Allah. Di masa seperti ini, saat ini, sebaiknya jihad dapat dilakukan dengan cara belajar, bersedekah, dan menjalani segala kewajiban yang diatur di dalam beberapa contoh yang salah dari jihad antara lain peristiwa bom Bali, peristiwa bom Sarinah, dan peristiwa pengeboman gereja di tahun 2018. Karena sejatinya Islam telah mengajarkan untuk bertoleransi dengan agama lain, seperti yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Kafirun ayat 6, yang berarti untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Islam adalah agama yang cinta damai. Namun, memang banyak oknum yang salah mengartikan kata jihad hingga akhirnya memperburuk citra Islam di mata dunia dengan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.